Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di pesisir utara Pulau Jawa, terhampar sebuah desa yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh oleh perkembangan zaman. Desa yang terletak di antara tebing-tebing batu karang yang curam ini, dikenal dengan nama Desa Banyu Biru. Sebuah tempat yang indah dengan pemandangan laut yang luas, namun ada sesuatu yang gelap dan mengerikan yang melingkupi desa ini. Desa ini terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sebuah legenda kuno yang telah lama menyelimuti masyarakatnya, sebuah legenda yang berkaitan dengan golok api biru. Golok ini bukanlah sembarang senjata. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan konon hanya muncul ketika desa ini terancam musuh yang sangat besar. Golok api biru, seperti namanya, memiliki aura mistis yang sangat kuat, mampu membakar bahkan air sekalipun dengan kobaran api biru yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun, lebih dari sekadar senjata, golok ini adalah simbol keberanian dan perlindungan bagi rakyat desa. Semua itu berawal dari kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, ketika sebuah ancaman besar hampir menghancurkan desa Banyu Biru. Bagian 1, awal mula golok api biru. Cerita ini dimulai jauh sebelum listrik dan teknologi modern datang ke desa tersebut. Pada zaman itu, desa Banyu Biru masih sangat terisolasi. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam, menggantungkan hidup pada hasil laut dan pertanian. Kehidupan mereka sangat bergantung pada keseimbangan alam yang ada di sekitar mereka. Namun, suatu malam yang kelam, keseimbangan itu terganggu. Pada malam itu, langit dipenuhi awan gelap yang seolah menutupi cahaya bulan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma garam laut yang tercampur dengan bau sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang menandakan bahaya besar. Di luar desa, di hutan lebat yang melingkupi pesisir, terdapat kelompok manusia yang dikenal dengan sebutan hantu laut. Mereka bukanlah orang biasa, tetapi sebuah kelompok yang terobsesi dengan kekuatan gaib dan penguasaan laut. Mereka mencari kekuatan yang bisa menguasai segala yang ada di sekitar mereka, termasuk api biru yang menurut mitos, dapat menghancurkan apa saja. Di tengah ketegangan tersebut, seorang pemuda bernama Wira, yang merupakan anak seorang kepala desa, mendengar cerita tentang golok yang konon bisa mengalahkan hantu laut dan melindungi desa dari ancaman mereka. Golok itu disebut golok api biru, dan menurut kisah turun-temurun, golok tersebut hanya akan muncul ketika desa berada dalam bahaya besar, seperti yang sedang terjadi saat itu. Legenda golok api biru. Konon, pada zaman dahulu kala, desa ini pernah diserang oleh kekuatan jahat dari Laut Selatan, yang dikirim oleh penguasa laut yang memiliki niat buruk terhadap rakyat pesisir utara. Para penjaga desa yang berani mencoba melawan, tetapi mereka kalah satu persatu. Dalam keadaan terdesak, seorang pahlawan dari desa Banyu Biru, yang dikenal dengan nama Ki Agung, menemui seorang sesepuh sakti di dalam hutan. Sesepuh ini adalah orang terakhir yang mengetahui rahasia golok api biru. Ki Agung, yang dikenal sangat cakap dalam ilmu bela diri dan menguasai berbagai jenis senjata, akhirnya bertemu dengan sang sesepuh. Sesepuh itu berkata, golok api biru hanya akan muncul pada waktu yang tepat. Hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan jiwa yang murni yang dapat menuntun golok ini keluar dari tempat persembunyiannya. Sesepuh itu juga menjelaskan bahwa golok ini memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh besar, tetapi ia hanya bisa digunakan oleh orang yang siap mengorbankan dirinya demi orang lain, demi melindungi tanah airnya. Di tengah kekalutan perang dan serangan yang datang bertubi-tubi, Ki Agung akhirnya menemukan golok tersebut, tersembunyi di dalam sebuah gua yang terletak jauh di dalam hutan. Begitu golok itu diambil, sebuah cahaya biru terang menyinari seluruh desa. Cahaya itu seperti tanda bahwa golok api biru telah terpilih untuk melindungi mereka. Ki Agung dengan berani menantang musuh-musuhnya, dan dengan golok api biru di tangannya, ia berhasil mengalahkan serangan Laut Selatan dan melindungi desa Banyu Biru dari kehancuran total. Namun, setelah kemenangan besar itu,
Ki Agung menghilang tanpa jejak. Ada yang mengatakan bahwa ia kembali ke hutan dan memilih untuk mengasingkan diri, sementara yang lain percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari alam, berbaur dengan roh-roh penjaga desa yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Sejak saat itu, golok api biru tidak pernah lagi terlihat, dan hanya ada dalam cerita para sesepuh yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Wira dan golok api biru. Kembali ke zaman sekarang, Wira merasa bahwa legenda tersebut bukan hanya sekadar cerita. Dengan adanya ancaman besar dari hantu laut yang mulai muncul di sekitar pesisir, Wira merasa bahwa golok api biru mungkin adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan desanya. Namun, untuk menemukan golok itu, ia harus mengikuti petunjuk yang ada dalam cerita-cerita lama yang telah dia dengar sejak kecil. Suatu malam, Wira memutuskan untuk pergi ke hutan tempat golok api biru dikatakan tersembunyi. Bersama dengan beberapa teman dekatnya, yang juga berasal dari keluarga petani dan nelayan, Wira melangkah masuk ke dalam hutan lebat yang sudah lama tidak dijelajahi. Mereka tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, tetapi desanya berada dalam ancaman yang semakin nyata. Jika kita tidak menemukan golok itu, desa kita bisa hancur, kata Wira dengan suara penuh tekad. Teman-temannya hanya mengangguk. Mereka semua tahu bahwa hidup mereka bergantung pada perjalanan ini. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa perjalanan mereka kali ini akan mengungkapkan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Hutan yang mereka masuki malam itu bukanlah hutan biasa. Ada sesuatu yang aneh dengan udara dan suasananya. Suara burung malam dan binatang liar terasa sangat sunyi, seolah hutan ini juga tengah menunggu sesuatu yang besar. Mereka terus berjalan, mengikuti petunjuk yang hanya berdasarkan ingatan cerita-cerita yang didengar dari orang tua mereka. Namun, semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin mereka merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Lalu, pada malam kelima mereka berada di hutan, saat langit mulai dipenuhi awan gelap, mereka tiba di sebuah lembah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah lembah itu, ada sebuah gua besar yang mulutnya dipenuhi dengan tanaman merambat. Wira merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi hatinya memberontak. Dia tahu, ini adalah tempat yang selama ini diceritakan dalam legenda. Gua ini adalah tempat yang sama dengan yang diceritakan dalam cerita itu, kata Wira, gemetar. Golok itu ada di sini. Dengan hati yang berdebar-debar, Wira dan teman-temannya melangkah masuk ke dalam gua. Mereka tidak tahu bahwa di dalam gua tersebut ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada hantu laut itu sendiri. Ketika mereka semakin dalam memasuki gua, udara terasa semakin berat. Bau amis mulai tercium, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan. Mereka terus berjalan, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruang besar dengan sebuah batu altar di tengahnya. Di atas altar itu, tergeletak sebuah golok dengan gagang yang terbuat dari emas yang sudah tua, namun tetap tampak bersinar. Api biru yang menyala lembut di sekitar golok itu seolah-olah memanggil Wira untuk mengambilnya. Wira berdiri diam, menatap golok itu dengan perasaan yang campur aduk, rasa takut, tetapi juga rasa harapan yang besar. Apakah ini benar-benar golok api biru yang selama ini dicari? Suara gemuruh yang menggelegar dari dalam kegelapan gua semakin mendekat. Seperti desiran angin badai yang membawa suara amukan makhluk gaib, Wira dan teman-temannya terdiam, tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Hanya dalam hitungan detik, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu yang sangat besar dan berbahaya sedang mengawasi mereka dari kedalaman gua. Wira memegang erat gagang golok api biru yang masih terbaring di atas altar batu, terpesona oleh cahaya biru yang bersinar lembut. Dalam sekejap, pikirannya berkelana, membayangkan apa yang akan terjadi jika ia mengambil golok itu. Tetapi, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara langkah berat dan mengerikan terdengar semakin dekat. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, seolah dunia ini hendak runtuh.
"Siap-siap," teriak Wira pada teman-temannya yang berdiri di belakangnya. "Kita harus siap menghadapi apapun itu." Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua muncul makhluk raksasa yang menyeramkan. Tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam tebal, dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Wujudnya lebih mirip dengan bayangan kabut, tetapi dengan lengan-lengan panjang yang bercakar tajam, siap menerkam. Makhluk ini adalah penjaga yang diutus oleh hantu laut untuk mencegah siapapun yang mencoba mengambil golok api biru. Ini bukan makhluk biasa," salah satu teman Wira berteriak, tubuhnya gemetar ketakutan. Mereka tahu, makhluk ini bukan hanya lawan biasa, tetapi entitas gaib yang menjaga tempat ini selama berabad-abad. Wira merasakan panas yang memancar dari golok api biru di tangannya, seolah-olah golok itu sedang menunggu untuk digunakan. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus melawan makhluk ini dengan segala yang ia miliki. Dengan tekad bulat, Wira memutuskan untuk mengambil golok itu. "Tunggu," teriak Wira, membuat makhluk itu berhenti sejenak. "Aku bukan datang untuk menghancurkanmu. Aku datang untuk melindungi desaku." Tetapi makhluk itu tidak peduli dengan kata-kata Wira. Dengan suara menggeram yang dalam, ia melompat menyerang, memuntahkan semburan kabut hitam yang membuat udara semakin berat. Wira tahu ia tidak punya waktu untuk ragu. Dalam hitungan detik, ia mengambil golok api biru dari altar dan merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, api biru menyala dengan kekuatan dahsyat, melawan kabut hitam yang melingkupi makhluk tersebut. "Golok ini bukan hanya senjata," bisik Wira dalam hati. "Ini adalah harapan bagi desaku." Pertarungan dengan penjaga gaib. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, namun Wira bergerak lebih cepat. Golok api biru di tangannya mengeluarkan semburan api biru yang membakar udara. Setiap kali golok itu menyentuh udara, kobaran api biru mengalir dengan kekuatan tak terbendung. Makhluk itu tampak kesulitan menghadapi kekuatan api biru yang melawan kabut gelapnya. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dengan cakar besar yang bersinar seperti logam tajam, ia memotong udara dan menyambar Wira. Wira berusaha menghindar, tetapi cakar itu hampir saja mengenai tubuhnya. Beruntung, golok api biru di tangannya berkilat, memantulkan cahaya biru yang seolah membentuk perisai di sekitarnya. Golok itu memancarkan energi yang begitu kuat, melindungi Wira dari serangan maut. Wira tidak berhenti di situ. Ia menyerang balik, mengayunkan golok api biru dengan penuh kekuatan. Setiap serangan yang dilancarkan membuat makhluk itu terhuyung mundur. Dalam setiap goresan api biru, makhluk itu merasa kesakitan, seolah api biru itu menggerogoti tubuhnya yang terbuat dari kabut gelap. Wira tahu bahwa kekuatan golok itu sangat besar, tetapi ia juga menyadari bahwa makhluk itu bukan lawan yang mudah dikalahkan. "Berhenti!" teriak makhluk itu dengan suara menggelegar. "Golok itu tidak akan menyelamatkanmu. Kekuatan api biru hanya akan menghancurkanmu jika kau terlalu tamak." Namun Wira tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Ia mengangkat golok api biru tinggi-tinggi, dan dengan satu tebasan kuat, ia menghantamkan golok itu ke tubuh makhluk tersebut. Api biru meledak mengelilingi tubuh makhluk itu, dan seketika, tubuhnya mulai terbakar. Makhluk itu berteriak dalam kesakitan, mencoba melawan, tetapi kekuatan api biru semakin kuat, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang menjadi debu hitam yang terbawa angin. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Wira berhasil mengalahkan penjaga gaib itu. Namun, meskipun makhluk itu telah hilang, Wira tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Golok api biru telah membantunya mengalahkan musuh pertama, tetapi ancaman dari hantu laut yang lebih besar masih menunggu di luar sana. Dia harus kembali ke desanya, membawa golok api biru, dan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Kembali ke desa Banyu Biru. Setelah mengalahkan penjaga gaib, Wira dan teman-temannya akhirnya keluar dari gua dengan tubuh yang lelah dan mental yang terkuras.
Mereka kembali berjalan menuju desa, dengan harapan bahwa golok api biru akan cukup untuk melindungi mereka. Sepanjang perjalanan, Wira merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih berat, yang seolah-olah memberatkan langkahnya. Apakah golok api biru akan benar-benar mampu melindungi desanya? Ketika mereka tiba di desa Banyu Biru, suasana desa terasa sangat mencekam. Laut yang biasanya tenang kini bergelora dengan ombak yang besar dan penuh amarah. Dari kejauhan, Wira bisa melihat sosok-sosok hitam di pantai, bergerak perlahan menuju desa. Itu adalah para hantu laut, makhluk-makhluk yang datang untuk menuntut kemenangan mereka. Namun, Wira tidak gentar. Dengan golok api biru yang masih bersinar di tangannya, ia melangkah maju dengan penuh keberanian. Jika golok ini adalah harapan terakhir kita, kata Wira kepada teman-temannya, maka aku akan melawan dengan segala yang aku miliki. Pertarungan yang akan datang bukan hanya tentang golok api biru dan kekuatan fisik. Ini adalah pertarungan tentang semangat, tentang keberanian rakyat desa Banyu Biru untuk mempertahankan tanah mereka, untuk melawan kegelapan yang mengancam kehidupan mereka. Wira tahu, ini adalah saat yang menentukan. Kekuatan api biru. Di hadapan lautan yang mengamuk, dengan sosok hantu laut yang semakin mendekat, Wira menatap golok api biru di tangannya. Api biru itu kini lebih terang daripada sebelumnya, seolah menyatu dengan semangat juang yang membara dalam dirinya. Wira tahu, untuk melindungi desanya, ia harus menjadi lebih dari sekadar manusia. Ia harus menjadi simbol keberanian dan harapan bagi semua orang di sekitar mereka. Sambil memegang erat golok api biru, Wira berteriak dengan suara penuh tekad, "Untuk desa Banyu Biru, kita tidak akan menyerah." Dengan satu langkah besar, Wira berlari menuju hantu laut yang semakin mendekat, siap menghadapi pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib desanya.